Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan kali ini, kecerdasan bisnis atau business intelligence membahas tentang algoritma asosiasi. Ya, kita akan membahas tentang algoritma asosiasi. Apa itu algoritma asosiasi dan hubungannya apa dengan business intelligence atau kecerdasan bisnis? Nanti kita lihat bersama ya. Oke. Hubungannya adalah dimana kemarin sudah di materi-materi sebelumnya disampaikan bahwasanya business intelligence atau kecerdasan bisnis itu kan merupakan sebuah dashboard, dimana dashboard itu adalah menampilkan apa-apa saja yang ada di dalam sebuah organisasi yang perlu ditampilkan. Kalau motor atau mobil kemarin kita nyampaikan kalau ingin mengetahui kapasitas atau isi BBM di dalam tangki kendaraan, maka ditampilkan di buah dashboard ya, sehingga ada indikator tinggal berapa sih isi tangki atau isi BBM yang ada dalam tangki kendaraan kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan ketika melihat isi dalam tangki itu tinggal sedikit, mau habis atau masih full, dengan melihat perjalanan yang akan kita tempuh. Nah, itu kita bisa menentukan. Fungsinya BI adalah hanya menampilkan saja. Masalah untuk pengambilan keputusan itu kan tergantung dari pihak atau dari pimpinan suatu organisasi atau perusahaan. Jadi hanya bertugas untuk menampilkan agar dijadikan sebuah keputusan, pengambilan keputusan. Apakah itu penting? Ya, sangat penting ya. Sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan indikator bensin misalkan atau BBM di dalam sebuah kendaraan kita, atau indikatornya mati atau tidak menyala atau off itu ya, ketika kita dalam perjalanan kita harus bolak-balik lihat tangki itu kan, isi tangkinya. Kalau tidak ya tiba-tiba kita berhenti karena kehabisan BBM, lalu ada tugas yang lain yang tentunya itu tidak kita inginkan, itu ya, nyurung. Oke, nah itu berarti sangat penting sebuah teknologi atau sebuah dashboard itu ditampilkan. Sama dengan BI ini menampilkan dashboard, tetapi dashboardnya apa? Dashboardnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kalau misalkan produksi, berarti nanti bisa melihat jumlah permintaan itu ada berapa, kemudian yang sedang dikerjakan berapa, bahan bakunya berapa. Nah itu, kemudian pengirimannya sudah sampai mana, sudah tercover atau belum. Nah itu ditampilkan di sebuah dashboard, sehingga perusahaan atau pemilik atau pemangku kepentingan bisa tahu, ini permintaannya ada sekian unit, barangnya tinggal sekian, berarti harus menambahkan barang. Pekerjaannya cuma sekian, kira-kira dikalkulasi kalau dengan permintaan sekian, lalu dengan tenaga kerja sekian, banyak sekian, itu kira-kira masuk enggak. Nah itu semuanya ditampilkan di dalam BI atau dashboard tersebut. Nah, sebelum ke tujuan instruksional khususnya, bahwasanya nanti ketika menampilkan itu kan tentunya menggunakan cara atau mengkalibrasi ya, ada caranya. Tidak semua orang, kemarin sudah sampaikan, tidak semua orang itu bisa menampilkan dari bensin itu kemudian ditampilkan di dalam dashboardnya atau di dalam indikator bensin itu atau BBM itu, ini sudah full atau sudah habis atau masih full atau dan sebagainya. Itu tidak semua orang bisa ya. Sama dengan ini BI. Nah, di dalam menampilkan itu ada ilmunya ya, ada cara mengkalibrasinya istilahnya, atau menampilkan itu. Nah, menampilkan di dalam business intelligence itu salah satunya adalah menggunakan algoritma data mining. Dan data mining terbagi dari berbagai algoritma. Nah, salah satunya adalah algoritma asosiasi, yaitu untuk mencari hubungan atau relasi antar produk atau item yang dibeli atau item yang bermunculan secara bersamaan. Nanti kita akan bahas ya. Nah, tujuannya adalah diharapkan kalian itu mampu memahami algoritma asosiasi, menyebutkan jenis keunggulan algoritma asosiasi, menganalisa dan menerapkan algoritma a priori dalam permasalahan asosiasi. Oke, topik khususnya atau tujuan instruksional khususnya
untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang itu. Nah, definisi algoritma asosiasi, fungsi algoritmanya, kemudian jenisnya apa saja, lalu algoritma, kita akan belajar algoritma a priori pada pertemuan kali ini. Buku referensinya ya Carl Vesely apa dengan miliknya Larus. Di sana ada semuanya. Definisi algoritma asosiasi. Nah, kita lihat ya. Jadi algoritma asosiasi itu digunakan untuk melihat item yang bermunculan secara bersamaan. Ya, jadi kalau dilihat gambarnya itu ketika ada produk itu orang beli, contohnya itu misalkan gini di supermarket atau di toko online gitu ya. Orang itu beli barang itu biasanya apa dengan apa sih? Sehingga ketika tahu polanya, orang itu biasanya beli barang ini dengan ini, nanti kalau di online gitu ya, nanti akan muncul dipromosikan ke kita. Oh, biasanya orang itu ketika membeli sabun mandi, dia selalu memberi sampo misalkan. Nah, makanya ketika ada orang yang membeli salah satu dari itu, akan ditampilkan di dalam atau diiklankan ke kita. Oh, ini loh, biasanya orang membeli ini itu akan membeli sabun mandi itu akan membeli dengan sampo misalkan gitu. Lalu fungsinya yaitu digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan-himpunan atau item-item. Jadi di dalam sebuah transaksi misalkan gitu kan, ada orang beli itu barang kan tidak cuma satu ya ada yang cuma satu. Kalau di supermarket misalkan itu kan tidak mungkin dia beli satu, tapi ya mungkin saja tapi kebanyakan kan tidak hanya satu, apalagi kalau mohon maaf nyebut merek misalkan di Ada gitu ya, Semalayan gitu ya, itu kan kalau hari Sabtu ada promo sama Minggu, itu biasanya ya orang tidak cuma beli satu barang tetapi banyak barang. Nah, itu orang biasanya membeli itu apa saja yang bersamaan dalam satu transaksi. Maksudnya satu pembelian itu dia membeli sabun, membeli pasta gigi, membeli sikat gigi, membeli sampo. Nah, itu kan bersamaan ternyata. Itu dihitung dari semua orang yang transaksi itu, nanti dihitung, oh kebanyakan orang itu membeli ini dengan ini gitu. Kemudian jenisnya ada dua, ada a priori dan ada Epicuro. Namun dalam materi untuk hari ini kita membahas satu saja ya. Mungkin nanti di data mining, di mata kuliah data mining akan disampaikan ada Epicuro mungkin ya, saya tidak tahu. Kalau kebetulan saya yang ngajar mungkin saja bisa ke sana atau tidak ya, tidak tahu. Tapi yang pasti ada mungkin tambahan lagi, tetapi yang sampai saat ini yang saya tahu a priori dan Epicuro dulu. Nah, algoritma a priori ini adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan pola frekuensi tinggi. Jadi seringan frekuensi tinggi adalah pola-pola item di dalam suatu database yang memiliki frekuensi atau support di atas ambang batas tertentu yang disebut dengan minimum support. Minimum support itu ambang atau threshold ya istilahnya. Atau misalkan gini, dikatakan tinggi itu ketika orang tinggi badannya 160 ke atas misalkan. Nah, itu berarti thresholdnya adalah 160, batasnya 160. Nah, ke atasnya berarti tinggi, ke bawahnya berarti pendek misalkan gitu. Itu ambang minimum batasnya. Berarti minimumnya misalkan 60, berarti 60 itu masuk, 160 itu masuk ke dalam tinggi misalkan. Karena minimum supportnya atau minimumnya adalah 160. Oke, nanti kita akan lihat. Pola frekuensi tinggi ini digunakan untuk menyusun aturan asosiatif dan juga beberapa teknik data mining lainnya. Sebenarnya tidak cuma untuk ini saja sih, tapi tidak apa-apa, kita pelajari yang ini dulu. Tahapan a priori, proses utama di dalam melakukan atau menemukan frekuensi item set ini, yang pertama menurut Erwin 2009 ya, join atau penggabungan. Proses ini digunakan dengan cara mengkombinasi atau pengkombinasian item dengan item yang lain hingga tidak dapat terbentuk kombinasi lagi. Jadi digabungkan ini dengan ini, digabungkan ini dengan ini, digabungkan kemudian sampai tidak ada gabungan lagi. Itu namanya join. Kemudian prion atau pemangkasan.
Proses pemangkasan yaitu hasil dari item yang telah dikombinasikan kemudian dipangkas dengan menggunakan minimum support tadi. Oh, minimum supportnya berapa sih, berapa persen misalkan. Nah, itu untuk memangkas tadi misalkan yang dicari adalah yang tinggi-tinggi saja, siswa yang tinggi-tinggi saja atau mahasiswa yang tinggi-tinggi saja, yang 160 ke atas, termasuk 160 misalkan, karena minimum supportnya adalah di 160. Berarti yang ke bawah yang kurang dari 160 udah dipakai. Nah, contohnya itu karena ada minimum supportnya yang telah ditentukan dulu, kita yang menentukan dulu. Kemudian tahapannya mengumpulkan, kalau tahapan ini ya, satu mengumpulkan item yang tunggal, kemudian mencari item yang memenuhi nilai minimum support dan membuang item yang tidak memenuhi support. Tadi sudah saya sampaikan. Yang 160 ke atas dan 160 oke, dipakai, yang bawah turun. Nanti biar bagaimana caranya biar mencapai titik itu, atau nanti ada tugas yang lain gitu kan, tidak diambil itu contohnya. Kemudian menggabungkan yang memenuhi nilai minimum support, yang sudah memenuhi tadi digabungkan lagi, kemudian dihitung lagi sama dengan langkah pertama, kemudian diambil minimum supportnya lagi. Itu lakukan langkah 2 untuk menggabungkan item menjadi 3 dan 4 dan seterusnya sampai dengan tidak ada item yang bisa digabungkan. Ya, kita kalau tidak praktek, tidak langsung menghitung, agak bingung ya, ini maksudnya piye gitu ya, tapi tidak apa-apa lah, nanti kita kerjakan dengan latihan soal, nanti kalian akan paham. Oke, ini contohnya ya. Oke, ini ilustrasi algoritma a priori ya. Ini contohnya. Yang pertama adalah misalkan ada item itu nama-nama barang, kemudian jumlah yang dibelanjakan gitu ya, jumlah yang dibelanjakan. Nah, ini setelah dihitung itu jumlahnya yang tidak memenuhi minimum support maka akan dihapus. Kalau minimum supportnya 3, maka yang telur dan minuman bersoda itu misalkan ya, atau Coke sama X itu nanti dihapus karena tidak memenuhi ya. Jadi tinggal bread, kemudian milk, kemudian bir, kemudian diaper. Itu nggak tahu belanja kok aneh ngono ya, yang nggak tahu itu. Ini contoh saja. Kalau minimum supportnya 3, maka yang 2 dan 1 dihapus, tapi yang 3 masuk. Itu misalkan. Ini ilustrasinya saja. Kemudian gabungkan item yang memenuhi minimum support per 2 item. Nah, yang memenuhi itu nanti digabungkan. Misalkan antara bread dengan milk gitu ya. Itu kan kalau digabungkan, kemudian bread dengan milk misalkan 3. Ini maksudnya di dalam satu transaksi ya. Yang transaksi yang ada bread sama milknya itu misalkan 3. Yang bread dengan birnya cuma 2, yang milk sama birnya cuma 2, maka yang 2 jumlahnya cuma 2 dihapus, sehingga tinggal 4 itu ya, tinggal 4 gabungan itu. Nah, dari 4 itu digabungkan lagi ya, gabungkan item yang memenuhi minimum support per 3 item, sekarang digabungkan ketiganya, 3 digabungkan itu antara bread, milk sama diaper. Nah, itu ternyata ada 3, yang milk, diaper, bread itu ternyata cuma 2 karena yang tadi yang di sini nih ya, yang bread sama bir ini 2 ini kan hilang, kemudian bread dengan bir ini hilang, maka digabungkan antara ini bread, kemudian milk, kemudian diaper, kan ada diaper. Nah, ini digabungkan ya, yang bersamaan nanti dipakai, yang bersamaan ada jumlahnya 3 misalkan. Kemudian ya kalau yang cuma 2 ya dihapus. Ini contohnya, ilustrasinya. Oke, jadi item bread, milk sama diaper adalah item yang paling sering muncul dalam transaksi secara bersamaan karena memenuhi minimum support 3. Kalau yang 3, kemudian yang biasanya orang cuma 2 dalam 2 item itu biasanya adalah tadi ya, yang di kolom ini. Kalau yang transaksinya cuma 2, yang di tabel kedua. Contoh kasus, misalkan ini merupakan transaksi di sebuah toko buah misalkan. Nah, di dalam sehari misalkan
ada 4 transaksi atau 40 misalkan, tapi ini contohnya ya, karena buat contoh sedikit saja. Ada 4 transaksi. Nah, di dalam keempat transaksi pertama atau orang yang membeli buah pertama itu membeli apel sama ceri sama duku. Orang kedua membeli blimbing, ceri sama jeruk. Orang ketiga membeli apel, blimbing, ceri, jeruk. Orang keempat membeli blimbing sama jeruk. Kemudian ditentukan minimum supportnya ada 50%, yaitu 2 dari 4 transaksi. Nah, kita langkah pertama adalah menghitung item set masing-masing dulu. Oke, kita lihat. Apel 50%, blimbing 75%, ceri 75%, duku 25%, jeruk 75%. 50% itu dari mana toh Pak? Gitu ya misalkan. Atau 75% itu dari mana? Kita lihat kembali lagi. Nah, ini ya. 50% tadi yang cuma 25% itu yang duku ya. Yang gini. Ini kan 5% itu 2 dari 4 transaksi. Ada 2 barang yang ada di sini. Oke, apel kita lihat. Apel ada 1 di sini, apel ada 2 di sini. Berarti dia 50%. Oke, 50% ya. Kemudian ceri ada ceri ada 30%, 75% ya kan. Ada jeruk 75%. Nah, kemudian duku cuma 1%, oke. Blimbingnya ada blimbing ada 75%. Duku ini cuma 1, maka 25% kan 2 dari 4 ya. 2 dari 4 itu 50%. Berarti kalau 4 ini kan kalau ada semuanya di transaksi, ada semuanya, misalkan apel ada semua, berarti dia 100% kan. Karena ini cuman duku ternyata 1%. Oke, kita lihat. Nah kan, duku ternyata cuma 1%, maka ini dihapus karena tadi minimum supportnya ada 50%. Jadi yang ada transaksi dengan duku nanti tidak perlu dihitung gitu kan. Oke, dihapus. Kemudian langkah kedua mencari kandidat, gabungkan item set. Apel dengan blimbing, apel dengan ceri, apel dengan duku, apel dengan jeruk, blimbing dengan ceri, blimbing dengan duku, blimbing dengan jeruk, ceri dengan duku, kemudian ceri dengan jeruk, duku dengan jeruk. Nah, hapus yang tidak ada dalam item set, dihapus karena tidak ada dalam transaksi. Ternyata blimbing sama duku itu tidak ada di dalam 4 transaksi tadi. Itu tidak ada orang membeli blimbing dengan duku. Tidak pula ada antara blimbing dengan jeruk gitu ya. Sehingga adanya adalah apel dengan blimbing, apel dengan ceri, apel dengan duku, apel dengan jeruk, blimbing dengan ceri, blimbing dengan jeruk, ceri dengan duku, ceri dengan jeruk. Sebenarnya tadi duku itu kan sudah dihapus ya, sudah cuma 1. Itu sebenarnya AD sama CD itu tidak perlu ditampilkan, tidak apa-apa. Itu karena pasti dia tidak akan memenuhi minimum support. Karena dukunya cuma 1, tapi tidak apa-apa, kita coba biar kalian tahu saja. Oke ya. Nah, ini kan apa yang dibimbing 25% saja. Ternyata transaksi dari keempat transaksi tadi yaitu cuman apel dengan blimbing hanya 1 kali transaksi. Orang yang maksudnya gini, orang yang membeli apel dengan blimbing itu cuma 1 orang, 1 transaksi. Dalam 1 transaksi itu ya. Apel dengan duku jelas 25%, cuma 1 tok. Apel dengan jeruk 25%. Pasti yang duku itu pasti cuma 25%. Pasti harusnya sudah dihapus, sudah cukup. Ya. Jadi apel dengan ceri, apel dengan itu 50%. Itu ya kita lihat. Apel blimbing kok bisa 25%. Coba kita lihat apa sama blimbing cuma ada di sini ya. Apa sama blimbing sama jeruk, blimbing sama jeruk ada 2 ya, maka dia 3 blimbing dengan jeruk, berarti ini 75%. Blimbing dengan jeruk, blimbing dengan jeruk, blimbing dengan jeruk. Ceri dengan duku cuma 1, duku itu cuma 1, tidak perlu ditampilkan ini. Apel dengan ceri, apel dengan ceri ada 2. Ceri dengan jeruk ada 2, berarti 50%. Ini 50%. Itu ya caranya ya. Nah, ini tadi ya, apel dengan blimbing, apel dengan ceri ya, setelah kita lihat di transaksi tadi itu. Kemudian langkah ketiga
Setelah ini dihapus, ya kan, yang tidak memenuhi minimum support dihapus. Ini kita lihat ya, blimbing dengan jeruk kok 75% dari mana? Tadi sudah saya sampaikan, blimbing dengan jeruk, blimbing dengan jeruk, blimbing dengan jeruk. Oke ya, positif ya. Oke, kemudian langkah keempat, minimum support 50% akan di bawah ambang minimum support dihilangkan ya, tadi dihilangkan sudah. Sekarang apel dengan ceri, tinggal dua ini, apel dengan ceri, blimbing dengan ceri, blimbing dengan jeruk yang 75% dan ceri dengan jeruk. Nah ini digabungkan lagi, berarti ada berapa penggabungan sih ini istilah ceritanya? Ada kemudian digabungkan adalah apel dengan blimbing dengan ceri atau apel ceri blimbing. Kemudian apel blimbing jeruk, apel ceri jeruk, itu kan. Nah digabungkan, yang belum ada apa? Nah, oke, kita lihat penggabungannya. Apel dengan ceri, blimbing dengan ceri, blimbing dengan jeruk, ceri dengan jeruk. Oke ya, ini penggabungan, hasil penggabungan ini digabungkan lagi jadi 3 hasil penggabungan ke item set ketiga. Nah, apel dengan ceri, blimbing dengan ceri, jadi ACB ya. Apel dengan ceri dengan apel ya, apel dengan ceri ditambah blimbing sama jeruk, jadi bisa ACB karena di atas sudah sebenarnya ya, ACJ ya, CBJ, kemudian ABJ. Nah, ada kemungkinan 3 ini kok cuma satu Pak? Iya kan, AC sama B saja sudah, AC sama B dibolak-balik kan, nanti CBA kan ya, sama dengan ACB kan, sama itu sebenarnya, itu tidak masalah sih sebenarnya, ini kalau cuma dibolak-balik itu tidak masalah. Tapi kalau ini kan memang beda ya, ketiga-tiganya ini beda. Kemudian AC apel dengan ceri digabungkan dengan ceri dengan jeruk, apel ceri jeruk. Kemudian blimbing dengan ceri, blimbing dengan jeruk, blimbing ceri jeruk, blimbing ceri jeruk, blimbing ceri jeruk, ini sama ya. Oke, penggabungannya. Hapus yang tidak ada dalam item set, dicari transaksinya yang ada atau yang tidak ada di dalam item set pembelian ini itu apa saja. Oke, kita lihat. Ternyata apel blimbing ceri itu 25%, cuma satu transaksi saja. Apel ceri jeruk cuma 25% ya, 25%, satu transaksi saja. Apel blimbing jeruk ternyata 25%. Jadi ini tidak memenuhi minimum support. Yang memenuhi adalah blimbing ceri jeruk, itu 50%. Oke, kita lihat blimbing ceri jeruk. Oke ya, blimbing ceri jeruk, blimbing ceri jeruk ya kan. Orang ternyata paling banyak ketika beli barang itu antara blimbing ceri sama jeruk, karena ada 2 orang yang transaksi, 3 orang transaksi itu ini. Kalau 2 yang diambil cuma 2 ya tadi ya pakai yang sebelumnya. Kalau ini kita mencari 3 barang sekaligus yang dibeli orang, itu biasanya orang membeli blimbing ceri sama jeruk, blimbing sama ceri sama jeruk gitu. Oke ya, ini jadi blimbing ceri sama jeruk itu 50%, sehingga hasilnya adalah ketika bisa dikatakan ketika orang membeli barang itu 3 barang itu umumnya dia akan membeli barang blimbing ceri sama jeruk itu dengan minimum support 50%, sehingga yang lainnya dihapus. Nah, kesimpulannya dari hasil itu adalah ketika orang beli barang satuan itu orang biasanya membeli di dalam transaksi itu ada kemungkinan blimbing itu 75%, ceri 75%, duku 25% otomatis akan dihapus gitu ya. Kemudian jeruk 75%. Kalau diambil 50% nya maka dukunya akan dihapus. Kemudian ketika orang belanja dua itu biasanya blimbing sama ceri itu 50%, apel dengan ceri 50%, blimbing dengan jeruk 50%, ceri dengan jeruk itu 50%. Dan di transaksi ketiga orang itu biasanya akan membeli blimbing, ceri dan jeruk itu ada kemungkinan 50% dari 4 transaksi yang ada. Nah, inti istilahnya seperti itu. Sehingga ketika tahu kita misalkan dari 1000 transaksi orang dalam 1 minggu misalkan,
itu orang biasanya di toko ini akan membeli blimbing, ceri sama jeruk. Ada kemungkinan itu 70%. 70% itu orang akan membeli blimbing, ceri sama jeruk. Maka ketika jangan sampai kehabisan salah satu di antara itu. Sementara blimbingnya waki masih buahnya gitu, tapi ceri dan jeruknya tidak ada. Itu yang mana? Kenapa? Karena orang biasa, kita tahu polanya orang di sini misalkan. Orang ini akan membeli barang atau membeli blimbing sama ceri sama jeruk secara bersamaan. Ketika blimbingnya habis, ceri dan jeruknya masih, ya mereka akan membeli ceri sama jeruk saja. Ada 75 konsumen itu 75 orang itu biasanya akan membeli ceri sama jeruk sama blimbing. Tetapi ketika kita tidak punya stok ceri atau tidak punya stok di antaranya salah satu, misalkan jeruknya habis atau cerinya habis dan kita tidak segera beli, ya kita rugi dong nantinya. Kenapa rugi? Ya karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan orang yang seharusnya dia itu biasanya membeli blimbing, ceri sama jeruk, tetapi cuman dia membelinya blimbing sama ceri karena jeruknya sudah habis. Misalkan contohnya ya. Nah, ini yang disebut kecerdasan bisnis karena kita tahu polanya. Kita tahu pola orang membeli barang itu. Ya, kalau bisnisnya tidak cerdas, kenapa kok dibilang cerdas? Ya iyalah, karena kita tahu orang biasanya akan membeli barang ini tiga ini dari analisa yang biasanya orang beli barang gitu ya, dari data itu, mengolah data itu ditampilkan. Orang itu biasanya beli blimbing, ceri sama jeruk. Ketika tidak ada salah satu itu dan tidak terpenuhi, maka kita akan merugi secara meskipun tidak rugi, maksudnya kita rugi rugi kemudian dari beli berapa dijual berapa, bukan itu, tetapi rugi tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang seharusnya dengan kita penuhi itu barangnya, kita bisa mendapatkan keuntungan dari yang sudah kita ketahui atau yang kita sesuaikan dengan kebutuhan konsumen gitu. Nah, ini kalau tidak menggunakan analisa seperti ini kita tidak tahu ya. Tuh, kalau cuma sedikit, belinya sedikit, misalkan tokonya kecil sih mungkin paham. Wah, aku anggar biasanya kulaan iki karo iki entek bareng. Nah, berarti aku kulaan iki mbek iki kan gitu. Nah, gitu. Ini sama dengan seperti itu. Nah, ini kalau levelnya tokonya kecil tidak apa-apa, tidak perlu pakai seperti ini. Tapi kalau tokonya besar, ribuan, tasanya bahkan jutaan per hari, kan harus dengan ini gitu, dengan ini. Gitu. Bahkan dengan pola seperti ini nanti kita akan tahu sebenarnya di bisnis intelligence itu. Oh, biasanya di awal bulan itu orang biasanya misalkan kita analisa baik awal bulan dari bulan-bulan 1 sampai Desember misalkan transaksi tahun kemarin. Di awal bulan antara 1 sampai tanggal 5 itu orang biasanya membeli apa dengan apa sih yang paling sering. Kemudian di minggu kedua itu orang beli apa dengan beli apa. Di minggu ketiga pada bulan ini itu sampai seperti itu. Atau di bulan ya semester, misalkan semester itu ya berarti antara setengah tahun dengan tahun yang lain. Atau cawu ya dibagi 3 atau dibagi 4 ya. Jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 3 bulan pertama itu orang biasanya pada bulan 3 bulan pertama itu orang biasanya membeli apa sih. Pada 3 bulan selanjutnya orang itu akan biasanya yang sering mereka beli secara bersamaan itu apa sih. Pada bulan ke-3 itu orang akan membeli barang secara bersamaan apa sih. Nah, itu kan ini suatu ilmu atau pengetahuan yang ini tidak bisa didapat secara manual kalau tidak menggunakan ini begitu. Kalau tidak terpenuhi maka tadi kita akan merugi. Maka disebut business intelligence karena kita bisa tahu, bisa menganalisa kebutuhan konsumen berdasarkan data yang mereka beli, bukan kita yang membuat sendiri, tapi ternyata orang itu beli ini dengan ini gitu. Ini ya salah satu contoh penggunaan data mining di dalam sebuah business intelligence ya, di dalam bisnis atau di dalam sebuah kecerdasan bisnis. Oke, saya harap kalian sudah paham. Kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya. Ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan, kemudian nanti bisa dikumpulkan di minggu depan. Nah, ini saya tidak sebutkan apel, ceri, blimbing, jeruknya tidak perlu, tetapi misalkan di dalam tadi ya transaksi ID ini
tidak perlu kalian bahas, sebenarnya tidak 100, satu pun bisa, 1 2 3 4 5, ini tidak perlu dihitung kan, yang penting tidak ini. Nah ini misalkan ini contohnya, ini kalian hitung dulu F itu ada berapa sih ya. Pertama kan berarti F, oke kita tulis F, nanti langkahnya ya. F itu ada 1 2 3 4. Pak kok enggak ada ya transaksi di sini, misalkan ada pertanyaan ini F, di sini ada F. Kan orang belanja ini yang dihitung itu bukan jumlah belanjanya ya, maksudnya ya. Masa orang itu beli cuman 1 itu Pak, F itu cuman belinya cuman 1, bukan itu maksudnya. Bukan dia membeli banyaknya belanja, itu bukan, tetapi yang dihitung adalah produk yang dibeli secara bersamaan, tidak jumlahnya. Ini beda ya, beda dengan jumlahnya. Nanti kalau jumlah pembelian ada analisa tersendiri. Ini produk, misalkan produk, contoh sebuah produk misalkan dalam satu belanja ya, tadi ya, apa cari jeruk, misalkan apanya ternyata 10 kilo, jeruknya 5 kilo ya, itu kan itu nanti analisanya beda lagi ya, tidak menggunakan ini ya. Ini Anda mencari, sementara ini Anda mencari item-item apa saja yang sering dibeli orang. Oke, saya kembali lagi ke sini. Berarti cara mengerjakannya adalah ini F dulu, F terus F ya, satu-satu dulu produknya, satu-satu. F, kemudian A, kemudian B aja ndak, oh ada B, kemudian C, kemudian D, kemudian E, ada E ya. F nya sudah, atau diurutkan saja ndak apa-apa. A, terus A, B, kemudian C, kemudian D, kemudian E, kemudian F. G ada ndak? G, H, I, J, K, L, M, N, ada N, O ada, P ya, itu diurutkan. Oke, misalkan A dulu. A itu ada berapa sih? Ada 1 2 3, berarti dari 5 transaksi ada 3, berapa persen berarti? Monggo silakan dihitung. Memenuhi 50% enggak? Memenuhi ya. Kan 50% itu adalah 20, berarti masing-masing poin ini adalah 20%. Kalau ada A nya itu ada 1, ada 2, ada 3, berarti dia 60%. Oke, 60% berarti memenuhi minimum support. Oke, A nya berarti tidak hilang. B ada 3, berapa tadi? 60% juga. Kemudian C ada C ya, 80%. D ada D1 di sini. Nah, kan D nya cuma 1, ada yang lain, berarti D nya berapa? Cuma 20%. Nah, ini bakal dihapus karena tidak memenuhi 50%. Jadi tidak perlu nanti D nya ini digabungkan atau dipakai untuk selanjutnya, tidak perlu sebenarnya. D, kemudian E nya ini berapa? Cuman 1, berarti nanti cuman 20%, berarti nanti juga akan dihapus. E ini tidak kepakai itu ya. Dan ini dikerjakan selanjutnya ya. Ini itu L ya, L ya. Oke, kita kesepakatan yang ini juga L gitu ya, bukan I ya. I nya ada lah, karena ini agak bingung antara ini dengan ini. Harusnya kalau ini kan ada titiknya, anggap aja itu gitu, tapi tidak ada I nya. Oke gitu ya contohnya. Kemudian setelah itu digabungkan digabungkan A, misalkan digabungkan antara misalkan F dengan A misalkan, atau A dulu deh, A dengan B misalkan. Yang ada A dengan B ada mana sih? A dengan B. Wah, ini gabungan A dengan B ini nanti cuma 20% akan dihapus. Itu nanti kemudian digabungkan sampai tidak bisa digabungkan. Ya, contohnya tadi A dengan B dengan C, dan A dengan B dengan F, A dengan B dengan F, itu terus ini sampai penggabungan semuanya yang tidak memenuhi minimum support 5% dihapus. Begitu caranya itu ya, sampai ketemu nanti 3 item atau 4 item yang secara bersamaan yang sering muncul itu apa saja. Begitu. Itu silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di grup maupun di secara WA pribadi juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu, jaga kesehatan,
jangan lupa bahagia gitu ya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.